Memang Pak Susno oposisi juga? Enggak lah, saya bukan oposisi. Tapi kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, kalau Polri di bawah salah satu kementerian, Anda masuk yang setuju atau tidak? Yang ditakuti orang itu adalah Polri dipolitisasi ya. Masalah apa yang paling krusial menghambat reformasi Polri? Bahwa yang menentukan reformasi suatu institusi adalah pimpinannya. Pucuk pimpinan pertama itu adalah yang menentukan bagaimana kinerja itu bisa berjalan. Iya, tapi bukan nanti jangan sampai yang mengatakan ini Pak Susno ingin diganti Kapolri, bukan kan? Pimpinan Polri perlu diganti apa tidak itu adalah kewenangan mutlak daripada Presiden. Halo, kembali lagi di On Point with Adisty Larasati. Ada beragam topik yang patut diperbincangkan dan juga menjadi sorotan publik di pekan terakhir belakangan ini. Salah satunya dari sekian banyak topik yang kemudian menjadi sorotan adalah bagaimana beberapa hari yang lalu kita tahu beberapa tokoh dari Indonesia begitu ya, ini diminta untuk menghadap oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya hari ini kedatangan tamu spesial saya yang menjadi salah satu orang yang juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan Kabar Reskrim Polri 2008 hingga 2009. Apa kabar Pak Susno? Alhamdulillah, di musim hujan tambah sehat. Tambah sehat. Oke, Pak Susno, ini kan kemarin katanya akhir Januari sempat bertemu Presiden Prabowo Subianto. Nggak sendiri dong pastinya ya, ada beberapa tokoh juga. Nah, katanya nih tokoh oposisi, memang Pak Susno oposisi juga? Enggak loh, saya bukan oposisi. Tapi ya juga, mungkin itu guyonan dari Pak Sapri saja ya. Oke, jadi ini Pak Susno tidak merasa orang yang oposisi? Enggak. Dan partai politik aja nggak ada yang oposisi kan. Semua partai kan partai pendukung pemerintah dan partai penyeimbang. Masa kita rakyat jelata jadi oposisi? Nah, ini menarik sekali ya, karena Pak Susno, kemudian juga ada Abraham Samad, ada Pak Abraham Samad, Said ada Didu. Pak Said Didu juga, kemudian Ibu Profesor Siti Zuhro juga Siti Zuhro, ya. dipanggil. Nah, pada saat itu kalau tidak salah 30 Januari 2026. Ya, hari Jumat 30 Januari 2026. Siapa sih yang kemudian memberitahukan Pak Presiden mau bertemu dengan Pak Susno? Saya juga lupa, pokoknya ada telepon jam 10, masuk telepon sebelum sholat Jumat, nanti dimohon kehadirannya di Hambalang ya, jam 16.30. Ya, sehingga saya mencari tempat sholat yang terdekat dong. Sholatlah saya di masjid dekat Bundaran di Sentul. Selesai sholat di situ, tahu-tahu ada telepon lagi, pertemuan pindah di Kertanegara. Oh, tadinya maunya di Hambalang, kemudian berubah jadi ke Kertanegara. Ya, cepat-cepat kita pindah, kan jaraknya cukup jauh, tetapi karena tenggat waktu masih panjang ya, sehingga sampai di Kertanegara pun kita masih sempat ngobrol di ruang tunggu gitu. Ada obrolan apa bersama dengan, sebelum sama Pak Presiden kan ada juga bertemu dengan Pak Menhan, Ya, Pak Menhan, ada juga tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh lain, ada juga dari Agrinas ya, orang Agrinas gitu. Ya, ngobrol ngalur ngidul lah gitu. Ngobrol macam-macam lah, sehingga Pak Sapri cerita tentang, sedikit menyinggung tentang apa namanya, badan perdamaian yang dibentuk oleh Pak Trump, Presiden gitu ya. Donald Trump, Board of Peace. Kemudian kita nanya, kita ini sebagai apa kita dipanggil? Ya guyon-guyon lah. Oh, mungkin kita ini dianggap orang apa namanya oposisi. Ya, biasa kan, obrol belum resmi kan, belum di depan Presiden. Kita bilang kalau oposisi kita nggak punya partai, yang punya partai aja nggak ada oposisi gitu. Nah, begitulah. Termasuk juga mungkin Pak Susno adalah orang yang kemudian cukup kritis juga ya. Ya, kritis, tapi saya kan tidak mengkritisi berdasarkan sesuatu yang maunya saya gitu. Saya kira misalnya banyak nyorot di bidang penegakan hukum gitu. Kalau penegakan hukum saya anggap itu tidak benar, saya katakan yang menurut aturan itu begini loh, bukan menurut Susno gitu ya. Misalnya saja tentang kemarin orang heboh, ada orang ngejar jambret dijadikan tersangka. Terus saya kan bersuara keras gitu, nggak bisa dong. Ada lagi peristiwa dulu misalnya di Jakarta, orang jadi korban kecelakaan lalu lintas mati kok jadi tersangka. Kan pernah gitu. Nah, hal-hal yang gitulah yang saya anggap
timpang ya, kayak kasus Sambo dan sebagainya itu kan kurang-kurang tepat dalam penerapan, saya bersuara gitu. Tapi saya tidak pernah misalnya dengan pemerintahan mengkritisi kebijakan pemerintah atau protes kebijakan pemerintah, tidak. Tapi saya misalnya usulan-usulan yang banyak, misalnya terkait dengan makan bergizi gratis gitu kan, saya mengkritisi juga supaya tidak keracunan harus bagaimana. Tapi tidak pernah saya menyalahkan kebijakan pemerintah. Oh begini, tentang reformasi Polri saya juga memberikan masukan-masukan. Nah, gitu. berkaitan dengan reformasi Polri, pada saat pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Anda, Pak Susno, dan juga beberapa tokoh lainnya, berapa jam sih? Katanya lama juga ya membahas? Lama, dari jam 16.30, jam 4.30 sore ya, sampai jam 21.15 malam. 5 jam? 5 jam lebih kurang. Sampai saya sendiri tambah kopi itu 3 kali gitu. Dan kebetulan kopinya enak. Kopinya enak, kuenya enak, jadi tambah terus gitu. Nah, jadi 5 jam gitu. 5 jam. Banyak sekali yang dibahas, tapi karena Presiden menjelaskan tentang kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat itu dengan sistematis dan mengemukakan data dan fakta, serta diawali dengan membangkitkan kebangsaan. Bahwa kita ini untuk apa sih bekerja, untuk apa berjuang, sampai beliau katakan saya ini umur udah sekian, untuk apa lagi kalau bukan untuk negara dan bangsa. Demikian beliau menanamkan tentang jiwa kebangsaan dan perjuangan itu yang membangkitkan kita sehingga duduk 5 jam pun terasa berjuang gitu. Nah, itu menarik juga. Banyak hal yang kemudian diperbincangkan begitu ya, soal negara pastinya, kemudian isu-isu yang juga saat ini disorot oleh publik begitu, itu juga menjadi salah satu pembahasan. Nah, dari kacamata Anda begitu ya Pak Susno, Anda seorang purnawirawan, pasti juga membahas soal bagaimana agar Polri ke depannya ini bisa lebih baik, dalam tanda kutip, soal reformasi Polri. Apa rekomendasi Anda untuk Presiden Prabowo Subianto soal reformasi Polri? Ya kita tidak rekomendasi lah, karena kita bukan DPR ya. Ya obrolan gitu ya. Artinya obrolan itu ya didengar ya monggo, tidak boleh ya, kepala kita sudah hadir kita nyampaikan. Dan hanya bukan saya saja yang menyoroti reformasi Polri, termasuk semua yang hadir. Karena kita semua yang hadir di situ tidak misalnya masalah Polri, masalah penegakan hukum saya sama Pak Abraham Samad, tidak. Semua masalah pilkada langsung tidak langsung, Pak Bu Siti Zohro, tidak, semua boleh menanggapi. Nah, terkait reformasi Polri, kita katakan bahwa yang tujuan reformasi itu apa sih yang dikehendaki rakyat adalah reformasi culture ya. Jadi agar menjadi polisi, berubah menjadi polisi budayanya yang baik gitu, perilakunya yang baik, yang humanis gitu. Nah, yang kedua agar profesionalisme Polri meningkat. Nah, tentang caranya perbaiki pendidikan, kemudian agar orang-orang ditempatkan the right man on the right place, itu kan cara ya. Tetapi intinya hanya itu kan, perilakunya tambah baik, humanis, yang kita sebut dengan reformasi culture. Yang kedua, profesionalisme bagus. Nah, profesionalisme bagus itu gimana? Perkara tidak berlama-lama, kemudian kalau memeriksa orang tidak pakai main pukul gitu kan, kemudian kalau memeriksa orang tidak mengkriminalisasi. Nah, ini kan berarti mereka sudah profesional baik gitu. Nah, begitu. Nah, tentang yang lain-lain kan jangan sampai kita mereformasi Polri jadi isunya berbeda gitu. Nah, isu yang berbeda itu apa? Yang suka didengungkan misalnya, Polri di bawah Presiden, Polri di bawah kementerian. Nah, saya guyon aja, nggak usah ribut-ribut kementerian apalah, kementerian peranan wanita, sampai orang ketawa ya. Sebenarnya itu semacam apa ya, satir saya ya, menyindir. Jangan kita terlalu terfokus kepada Polri di bawah apa. Presiden lebih tahu. Mengapa Presiden lebih tahu? Karena panglima tertinggi tanda petik Polri itu adalah Presiden. Nah, apakah Presiden itu akan dia kendalikan langsung di bawah dia atau di bawah kementerian, itu yang menentukan Presiden. Tapi kalau dari kacamata Pak Susno sendiri, kalau Polri di bawah salah satu kementerian, Anda masuknya setuju atau tidak? Saya tidak pada kapasitas setuju atau tidak, tapi pada kapasitas mari kita pikirkan. Yang ditakuti orang itu adalah Polri dipolitisasi ya. Nah, kalau dia di bawah kementerian,
tidak menutup kemungkinan menteri kabinet itu adalah seorang wakil daripada parpol kan. Misalnya parpol A. Kalau menterinya dari parpol A, dia Polri ini ada di bawah kendali dia, apakah dijamin 100% diselewengkan atau disalahgunakan untuk kepentingan partainya apa tidak? Tidak jamin kan? Nah, tapi kalau di bawah presiden ini adalah semua parpol di situ. Begitu dia jadi presiden, dia harus menanggalkan bahwa saya ini adalah partai A, partai B. Enggak, saya adalah presiden untuk seluruh Republik Indonesia. Dan kalau itu langsung di bawah presiden, itu presiden lah yang akan paling tahu lebih enak mengendalikan di mana. Nah, soalnya saya tidak mau menentukan di bawah ini. Nanti saya dikatakan, wah, Susno ini mencela-mencela. Tidak, itu kewenangan 100% daripada presiden. Presiden sudah merasakan selama ini, gimana kalau di bawah dia, gimana kalau tidak di bawah dia. Kita tidak mencampuri itu. Tapi yang kita selalu dengungkan atau kita tuntut adalah perubahan profesionalisme bertambah baik dan perilaku Polri yang humanis. Ini yang dikenal dengan culture. Oke, yang terpenting adalah itu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi kemudian kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu begitu ya, Kapolri pada saat rapat dengan DPR tegas menyatakan seorang Kapolri ia lebih baik menjadi petani daripada Polri di bawah kementerian. Itu saya kira mungkin ya, entah guyonnya Kapolri atau apa kan. Saya kira Kapolri tidak bersuara seperti itu ya, kurang bagus ya kalau bersuara seperti itu. Presiden lebih tahu lah di mana Polri itu yang terbaik. Dan juga saya kemarin kan ada tim tim percepatan reformasi Polri ya. Saya kira tim percepatan reformasi Polri sudah berkonsultasi dengan Kapolri, termasuk dengan mantan Kapolri, di mana posisi Polri terbaik sesuai dengan ketatanegaraan Republik Indonesia. Itu diserahkan pada presiden. Presiden lah yang akan memutus. Presiden tentunya bersama DPR. Mengapa demikian? Karena harus merubah undang-undang tentang Polri. Karena posisi Polri di bawah presiden itu ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tidak bisa begitu saja presiden menyatakan misalnya langsung di bawah kementerian ini. Tidak. Polri juga menyatakan langsung di bawah ini. Tidak. Harus presiden bersama DPR menentukan di dalam undang-undang. Nah, kalau tidak ada perubahan undang-undang, berarti tetap di bawah presiden. Presiden begitu ya. Tapi kalau lebih baik menjadi petani dibandingkan Polri di bawah kementerian, bagaimana? Ya, itu kemungkinan guyon. Nah, saya juga merasa tersinggung kalau jadi petani. Nanti pekerjaan saya nanti habis gitu. Saya ini kan petani gitu kan. Masa pekerjaan petani banyak benar yang mau merebutnya gitu. Nanti orang pensiun dari sana mau jadi petani terus saya jadi apa? Pengangguran. Oke, ini kalau kita melihat juga kan ketika berbicara soal reformasi Polri begitu ya. Ketika menginginkan keseriusan adanya reformasi Polri, benarkah ketika ingin reformasi Polri benar-benar komprehensif dilakukan, harus pula diganti pucuk pimpinannya? Jadi begini, berkali-kali saya nyatakan di dalam podcast seperti ini, di dalam televisi ataupun wawancara dengan begini, reformasi Polri itu sudah dilakukan sejak oleh semua Kapolri gitu. Semua Kapolri itu begitu dilantik, dia ingin memperbaiki Polri, mereformasi Polri. Termasuk Kapolri sekarang, sudah 5 tahun atau berapa dia jabat ya, dia mereformasi Polri. Nah, hasilnya bagaimana? Mari kita lihat sekarang hasilnya. Saya tidak berani menilai ya, karena saya tidak lebih tinggi dari Kapolri. Lihatlah. Nah, lihatlah sampai dibentuk tim reformasi Polri. Berarti ada sesuatu something yang kurang ya, 5 tahun. Nah, oleh karena itu terkait dengan pimpinan Polri perlu diganti apa tidak, itu adalah kewenangan mutlak daripada presiden. Ya, satu. Yang kedua, bagaimana tuntutan rakyat? Tuntutan rakyat itu adalah suara netizen. Suara netizen, saya yakin itu didengar oleh presiden dan didengar oleh DPR. Karena partai netizen ini kuat sekali. Saya tidak akan menyimpulkan apa tuntutan partai netizen. Nanti kan Polri bilang, wah Susno ini mencampuri urusan. Ya silakan.
netizen, partai netizen itu kuat sekali. Apa maunya netizen terhadap pimpinan Polri yang sekarang? Apa maunya daripada presiden? Mari kita tunggu beliau. Saya yakin beliau sangat memperhatikan suara rakyat. Contohnya apa? Begitu kita datang waktu diundang itu, pembukaan pertama dari beliau apa? Saya ini presiden sibuk, katanya. Tetapi saya sempat mengamati, membaca apa yang ada di medsos. Nah, berarti suaranya Mbak dipantau loh, Pak Presiden. Aduh. Iya. Ya, tapi itu artinya Presiden Prabowo Subianto mendengar apa yang kemudian menjadi harapan dari masyarakat, dan apa yang kemudian saat ini masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Didengar, segala masalah beliau dengar, termasuk juga yang terkait dengan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa seolah-olah memberantas korupsi tidak serius, tapi begitu beliau paparkan dengan data ini loh. Seolah-olah tidak serius menangani orang-orang yang menguasai perekonomian negeri ini. Tapi beliau paparkan ini. Yang namanya Anda sebut naga apa? Ular besar apa itu? 9 naga. Ini. Dan ini kekuasaannya, ini ekonominya, ini hartanya dan sebagainya, dan ini yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan akan. Jadi kita terbuka juga tentang isu MBG ini. Tentang isu ini datanya. Tentang isu bahwa kekayaan alam kita diselewengkan. Misalnya apa? Nikel, batu bara, terus apa lagi yang diselundupkan itu, timah. Ini datanya. Beliau berbicara itu by data. Dipaparkan di situ. Ini yang dilakukan. Ini yang bocor. Nah, mengapa kita begitu yakin? Misalnya timah kita bocor, terus nikel kita, batu bara kita bocor, karena datanya bukan dari dalam negeri. Kalau dari dalam negeri, misalnya yang diekspor 1.000 ton, itu yang tertera di dalam negeri. Tapi beliau punya data dari negeri tempat ekspor itu. Saya dapat data dari negeri yang menerima timah dari Indonesia atau batu bara dari Berapa Indonesia. sebenarnya jumlahnya? Sebenarnya hampir 3 kali lipat, gitu kan. Nah, kalau itu tidak bocor seperti itu, negara ini sangat kaya. Bukan kaya lagi, tapi kaya raya. Tidak perlu ngutang. Nah, itu yang juga menjadi fokus juga concern dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Membahas kembali soal reformasi Polri, Pak Susno. Pak Susno, menurut Anda, masalah apa yang paling krusial menghambat reformasi Polri? Jadi begini ya. Ada banyak problem di dalam tubuh Polri ya. Yang mungkin orang luar bisa menyoroti, misalnya tentang ada suatu mau kita katakan sinisme atau satir atau apalah. Misalnya ada lagu bayar gitu kan. Itu kan suatu sindiran yang tajam bahwa di tubuh Polri terjadi seperti itu. Nah, terus ada lagi yang mengatakan nggak usah lapor Polri, lapor Damkar saja lebih cepat. Nah, ini udah parah. Kenapa? Kalau lapor Polri nggak ditangani, tapi kalau lapor ke Damkar pemadam kebakaran ditangani. Nah, termasuk juga soal istilah no viral no justice. No viral no justice. Kemudian kehilangan ayam kalau lapor Polri, kehilangan kambing atau sapi. Ini tidak boleh kita anggap sepele. Harus itu koreksi ke dalam untuk diperbaiki. Hal-hal seperti itulah yang harus diperbaiki oleh tim reformasi Polri. Nah, suatu persoalan yang saya pernah sampaikan di beberapa media, kalau kita misalnya mereformasi Polri dengan cara tradisional, dengan cara-cara lama, dengan cara-cara tradisional itu maksudnya apa? Berseminar, membentuk tim dan sebagainya. Hasilnya ya gini-gini juga. Nggak ada perubahan? No, nggak ada perubahan. Sama ini kita udah berapa lama ini nunggu reformasi Polri lewat tim ini? Kan sudah berjalan kan? Akhirnya apa? Tahap pertama katanya Pak Jimli belanja masalah. Ya kan gitu kan? Sehingga semua orang diminta keterangan, diminta pendapat, gitu dikumpulkan. Setelah itu nanti dibahas, dijadikan buku. Setelah buku dijadikan, dikasihkan Pak Presiden. Pak Presiden nanti dikasihkan Pak Kapolri kan yang melaksanakan. Akan jalan apa enggak? Dan dari dulu, dan Kapolri sudah tahu masalahnya dari dulu. Nggak perlu dari sini jalannya.
masalah-masalah yang sampai kepada tim ini ya, termasuk Kapolri sendiri di dalam tim reformasi ini kan, sehingga orang bingung di dalam tim reformasi Polri ada Kapolrinya dan ada mantan Kapolrinya. Hasilnya kan dari diskusi-diskusi ini tanpa masukan dari luar nanti dimasukkan ke Kapolri, Kapolri yang harus melaksanakan. Dan Kapolri sudah tahu masalah itu. Jadi seharusnya menurut Anda apa yang kemudian Saya katakan hal yang mungkin ekstrim, mungkin apa, tapi mungkin Polri banyak yang nggak setuju itu kan. salah satunya? Pasti dia menghujat saya, Susno itu satu orang gila, Susno itu mantan ini, mantan itulah ya. Kalau kita mau bagus, karena apa? Sesuatu yang sudah sifatnya sudah akut, kita harus secara extraordinary kan. Contohnya di negara Georgia, Hong Kong, dan sebagainya. Dan banyak senior-senior polisi yang pernah mengadakan studi banding ke situ. Mereka adakan dibubarkan Polri-nya. Di Georgia tidak dibubarkan, tapi bukan 100% dibubarkan. Polri yang, bukan Polri yang, polisi ya. Polisi-polisi yang jeleknya itu dipotong, dihilangkan. Nah kita, kalau untuk seperti itu dibubarkan 100% di Indonesia nggak mungkin. Tapi kalau dipotong sebagian mungkin. Nah timbul pertanyaan, siapa yang harus dipotong? Nah ya. Di Polri sudah ada datanya loh Mbak. Polri itu punya yang namanya Propam. Punya yang namanya inspektorat, dan punya yang namanya SDM, sumber daya manusia. Di 3 institusi ini ada datanya. Ada nama-namanya? Ya karena Propam ini kerja, Intelnya kerja, inspektorat kerja. Dia mengumpulkan siapa Polri, anggota Polri yang bermasalah, yang brengsek gitu kan, yang sudah diperiksa, yang melakukan pelanggaran. Di jumlah ini, ya mungkin jumlahnya ada puluhan ribu. Yang puluh ribu inilah langsung aja dicopot karena mereka sudah melanggar semuanya. Nah kalau, dan itu ada level pangkat ini, dan mungkin juga ada level pangkat jenderalnya. Kalau ini sudah dilepas gitu, kan ada dampaknya kan. Nah satu, dengan cara begitu. Yang kedua, tapi apakah mungkin se-ekstrem itu dilakukan? Negara lain seperti itu dan sukses kan. Oke. Yang kedua, saya katakan agak ekstrim juga. Tim reformasi inilah yang dijadikan Kapolri sementara. Jadi kolektif kolegial kayak KPK gitu kan. Misalnya Pak siapa itu? Pak Mahfud, Pak Jimli, Pak Yusril gitu kan. Jangan ada polisi lagi. 3 orang ini jadikan kayak pimpinan KPK komisioner. Dialah yang mengambil pimpinan Polri. Sehingga dia kalau menemukan sesuatu yang tidak baik, dia bisa merubahnya langsung karena dia punya kewenangan. Dia punya kewenangan, dia punya keanggaran dan lain-lain. Dia berhak merubah peraturan. Misalnya presiden memberikan waktu setahun gitu. Nah, setelah baik, dipandang baik, baru berarti ini udah normal kembali. Maka diserahkan seperti semula. Kembali ke timbul suatu masalah. Wah, itu melanggar undang-undang. Ya, tapi presiden di Indonesia kan sangat kuat kan. Bisa mengeluarkan Perpu. Dan Perpu itu bisa dirubah menjadi undang-undang manakala DPR menyetujui. Kan kuat sekali. Nah, satu. Nah, kalau terus cara ketiga ya. Cara ketiga, ya sudah dicari perwira tinggi yang dia pandang oleh presiden yang paling mumpuni gitu. Beli dia tugas, kamu jadi Kapolri, saya beri waktu 6 bulan atau berapa, tertibkan Polri. Kalau Polri tidak berubah gitu, profesionalisme dan tidak berubah juga perilakunya, kamu saya ganti. Kan begitu. Nah, sudah seharusnya sepatutnya itu ya, yang dilakukan. seperti itu. Soalnya kalau bentuk tim nanti pernah saya buat suatu anekdot yang lucu, mungkin orang ketawa ya. Nanti hasil dari tim ini apa? Naskah akademi gitu. Naskah akademi ini kalau ditumpuk-tumpuk udah sampai ke bulan tingginya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah begini, ketika benar yang Anda masukkan kepada se-ekstrim itu begitu ya Pak, untuk bisa melakukan reformasi di tubuh Polri, apakah nanti tidak dikhawatirkan ada dinamika di sana? Segala sesuatu kan ada risikonya ya, ada dinamikanya. Dan reformasi Polri ini sudah banyak contoh daripada negara lain, satu ya. Yang kedua, reformasi Polri ini kan Polri harus bersyukur gitu kan. Kenapa? Polri dapat giliran pertama di reformasi. Dan itu butuh waktu, menurut Anda butuh waktu berapa lama untuk bisa kemudian mengembalikan lagi citra Polri? Tergantung, saya katakan tadi, caranya. Kalau caranya dengan
konvensional seperti dulu, membuat naskah akademi, buat itu butuh kajian. Sudah berjalan sejak reformasi kan sampai sekarang. 98 sampai sekarang berapa? 98, ya udah 40 tahun. Oke, tapi kalau untuk dengan cara yang Bapak anggap harus dilakukan, itu butuh waktu berapa lama? Negara lain tidak sampai 1 tahun kan? Sudah ada Sampai contohnya 1 ya. tahun. Hong Kong, Georgia, dan banyak-banyak lagi negara lain. Nah, kenapa? Negara itu mau bagus, penegakan hukumnya harus bagus dulu. Negara itu harus mau bagus Iya. kalau penegakan hukumnya itu Iya bagus. Tapi kalau penegakannya hukum nggak bagus, masih bisa mengkriminalisasi orang, apalagi bisa dijadikan sebagai alat untuk politik, ya kita rasakan begini-begini aja. Dan nggak akan ada perubahan yang Nggak ada signifikan. perubahan. Makanya mungkin apa yang saya sampaikan ini banyak yang nggak senang gitu kan. Tapi begitulah caranya membuat sesuatu yang sudah terlanjur supaya menjadi baik gitu kan. Karena saya yakin hasil wawancara kita seperti ini pasti banyak nanti, terutama dari kalangan Polri, menghujat saya gitu. Oke. Wah, Susnonya gini lah, polisi gila lah, polisi gila, sakit hati lah. Hati saya nggak sakit kok, saya di apa namanya, kalau dibuka hati saya berbunga-bunga gitu. Justru Anda mengutarakan ini supaya untuk demi kebaikan Polri Demi ke kebaikan depannya. dan bangsa ya. Karena dampak daripada aparat penegak hukum, baik Polri, jaksa maupun hakim adalah kepada seluruh anak bangsa. Oke, terakhir, kalau menurut Anda, 3 poin krusial ketika kita ingin melakukan reformasi Polri. Iya, pertama kita harus siap-siap melakukan sesuatu yang sifatnya ekstrim ya. Kalau saya katakan extraordinary. Jangan lagi kita lakukan cara-cara konvensional dengan membuat tim atau membuat naskah akademi atau membuat kajian, kemudian nanti kita laksanakan itu. Hasilnya ya nih, semua pimpinan Polri sudah masing-masing sudah mempunyai, oh ini namanya Obdin, oh ini namanya Persisi, wah ini namanya apa. Tiap-tiap Kapolri itu sudah ada bukunya untuk mereformasi Polri, tapi hasilnya ya seperti ini kan. Nah berarti harus ada cara lain gitu. Nah kemudian siapa yang paling menentukan di dalam mereformasi sesuatu institusi adalah pimpinannya. Kenapa PJKA berhasil sampai sekarang menjadi baik? Dulu itu PJKA itu terkenal copet, kotor, tiket habis terus, baunya bau tengik, selalu terlambat, pokoknya macam-macam lah. Tapi sekarang kereta Indonesia, kereta apinya kelas dunia. Karena apa? Figur seorang direktur utama kereta api yang namanya Pak Jonan kan. Dia rubah itu. Dari mulai WC-nya, dari mulai sampahnya, dari mulai segala macam. Ketepatan waktunya. Ketepatan waktunya. Naik kereta api sekarang lebih bangga daripada naik pesawat. Kemudian siapa yang berhasil mereformasi telkom? Dulu itu kan telepon rumah itu kan selalu putus, ada gangguan, mau sambungan sulit. Pak Cacuk kan, Pak Cacuk Suyanto. Dia telponi semua orang yang teleponnya gangguan. Bisa. Jadi itu tergantung pada Tergantung pimpinannya. Kemudian mengapa berubah apa namanya, sekarang ini yang sedang mereformasi bagus sekali. Contoh yang sedang berjalan di Kementerian Keuangan. Kenapa? Begitu dulu kita sangat pesimis dengan masuknya Pak Purbaya. Begitu Pak Purbaya masuk, langsung dia bongkar semua. Di Bea Cukai dia bongkar. Kemudian di Direktorat Jenderal Pajak dia cukai. Berarti the first kan, orang pertama. Mengapa? Dulu kita senang sekali Garuda baik gitu. Dipimpin oleh figur yang namanya Pak Robi Johan gitu. Tapi sayang beliau nggak bertahan lama. Setelah itu jatuh lagi. Oke, jadi itu artinya pucuk orang pertama, pucuk pimpinan pertama itu adalah yang menentukan bagaimana kinerja itu bisa Iya, berjalan. tapi bukan nanti jangan sampai yang mengatakan ini Pak Susno yang diganti Kapolri, bukan. Ganti Kapolri itu adalah kewenangan presiden. Tetapi jelas bahwa yang menentukan reformasi suatu institusi adalah pimpinannya. Oke, baik. Kita akan lihat juga bagaimana kata netizen soal perlukah Polri direformasi. Kita akan lihat, ini dia kata netizen, kita akan lihat. Oke, nah ini dia, @channel_stio2. Institusi kuat lahir dari keberanian berbenah. Reformasi Polri adalah tentang kepercayaan rakyat. Kalau bicara jujur, reformasi Polri itu memang tidak bisa berhenti di level pimpinan saja. Kapolri bisa ganti, jenderal bisa diganti, tapi kalau kultur, sistem pengawasan, dan cara kerja di bawahnya tidak berubah, ya pola lama akan terus
terulang. Anda setuju? Setuju, tapi kultur atau culture atau perilaku itu ditentukan oleh pimpinan. Oke. Seorang bayangkara di lapangan itu dia kan panutannya pimpinan, karena pimpinan yang mengawasi, pimpinan yang memberi penghargaan, dan pimpinan yang memberi hukuman. Tapi kalau yang di atas ini tidak memberikan cerminan yang baik, ya yang bawah ya lebih parah lagi. Oke, itu tadi salah satu tanggapan dari netizen. Kita akan lihat lagi bagaimana kata netizen berikutnya. Kita akan lihat. Nah, @shaklipit2995 setuju polisi di bawah Kementerian Penegakan Hukum dan Keamanan Sipil, menterinya Listio. Nah, itu gimana? Saya tidak pada posisi untuk menyatakan bahwa di bawah kementerian, di bawah siapa. Saya katakan reformasi itu bukanlah semata-mata meletakkan Polri itu di mana, di bawah apapun juga kalau perilakunya tidak berubah, kalau profesionalismenya tidak meningkat, tidak baik, percuma. Oke, baik. Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim 2008-2009 telah bergabung di On Point with Adisti Larasati. Kita akan lihat, tentu saja kita berharap Polri ini bisa ke depannya bisa semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak Susno Duaji telah bergabung bersama kami. Nah, itu tadi perbincangan singkat kita di On Point with Adisti Larasati. Nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.